Om Swastiastu. Baik anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar materi kitab suci Weda. Untuk minggu sekarang kita lanjut ke bab 2. Materi sekarang kita ini adalah Srada. Dalam kitab beragama tentu didasari oleh kepercayaan dan keyakinan. Kepercayaan dan keyakinan ini dalam bahasa Sanskerta disebut dengan Srad. Sedangkan dalam bahasa Jawa kuna ini disebut dengan Srada, yang berarti kepercayaan atau keyakinan. Ada 5 Srada yang harus diyakini oleh umat Hindu yang disebut dengan Panca Srada. Panca Srada itu berarti Panca berarti 5, sedangkan Srada itu kepercayaan. Jadi ada 5 dasar kepercayaan kita beragama Hindu. Yang pertama itu adalah percaya dengan adanya Tuhan atau Brahman, atau disebut dengan Ida Sang Yang Widiwasa yang berkuasa di atas segalanya. Yang kedua itu adalah percaya dengan adanya Atman yang merupakan percikan kecil dari Ida Sang Yang Widiwasa, atau yang disebut juga dengan Jiwatman yang menghidupi manusia. Yang ketiga itu percaya dengan adanya hukum karma pala, yaitu hukum sebab akibat. Apa yang kamu lakukan, itulah yang kau tuai. Jika kamu melakukan perbuatan baik, hasil yang baik yang kamu dapatkan. Jika kamu melakukan perbuatan buruk, hal buruk yang kamu akan dapatkan. Yang keempat itu percaya terhadap adanya punarbawa atau samsara atau reinkarnasi. Dan yang terakhir adalah percaya dengan adanya moksa, yaitu menyatu dengan Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa tanpa lagi terikat dengan punarbawa atau reinkarnasi. Itulah tujuan akhir umat Hindu, yaitu moksa. Selanjutnya adalah apa itu awatara. Baik, sebelum kita membahas pengertian dari awatara, ada baiknya kita simak dulu video atau sloka yang berkaitan dengan awatara. Yada yada hi dharmasya glanirбhavati bharata abhyutthanam adharmasya tadatmanam srijamyaham paritrāṇāya sadhūnām vināṣāya ca duṣkritāṃ dharma samsthāpanārthāya sambhavāmi yuge yuge. Itu adalah sloka dari Bhagavad Gita bab 4, sloka nomor 7. Terjemahannya itu berarti kapanpun dan dimanapun pelaksanaan dharma merosot dan hal-hal yang bertentangan dengan dharma merajalela, pada waktu itulah aku sendiri menjelma, wahai putra keluarga Bharata. Jadi sloka ini diwahyukan langsung oleh Awatara Krishna kepada Arjuna saat terjadinya perang Bharatayuddha. Jadi dimanapun saat dharma atau kebenaran ini dikalahkan oleh adharma, maka di sanalah Tuhan langsung akan turun ke dunia ini untuk melawan adharma atau tidak kebenaran dan membela dharma atau kebenaran. Dalam Wisnu Purana dijelaskan ada 10 awatara dari Ida Sang Yang Widiwasa, dan 9 sudah muncul ke dunia, sedangkan 1 belum, yaitu Kalki Awatara
yang diperkirakan akan muncul di zaman Kali Yuga atau zaman sekarang ini. Awatara yang pertama itu adalah Matsya Awatara, yaitu berbentuk ikan, di mana diceritakan bahwa pada zaman dahulu ada seorang raja bernama Satyabrata atau yang lebih dikenal sebagai Waiswaswatamanu. Pada saat itu sang raja Waiswatamanu sedang mencuci tangan di sebuah sungai, di mana dia melihat seekor ikan. Lalu si Waiswatamanu ini membawa ikan itu ke dalam kerajaannya, di mana dia menaruhnya di dalam sebuah gentong atau kolam kecil. Nah, keesokan harinya ikan itu membesar dan memenuhi kolam tersebut, lalu dipindahkan lagi ke kolam yang lebih besar. Keesokan harinya itu ikan itu tambah besar lagi dan memenuhi kolam tersebut. Akhirnya dia pindahkan ke sungai. Keesokan harinya ikan itu tambah lebih besar lagi memenuhi sungai tersebut. Pada akhirnya diadakan sebuah upacara agama, di mana akhirnya dijelaskan bahwa ikan tersebut ternyata adalah awatara dari Dewa Wisnu. Dan pada akhirnya ikan itu dibawa ke samudra. Ikan itu langsung berpesan kepada Waiswatamanu di mana akan terjadi banjir besar di dunia ini, dan Waiswatamanu harus membuat bahtera yang besar atau perahu yang besar, di mana tugasnya adalah membawa setiap makhluk di dunia ini atau setiap binatang di dunia ini dua pasang, yaitu jantan dan betina, dan membawa makanan, obat-obatan, beserta bibit-bibit tumbuhan di dunia ini, serta harus membawa sabte resi. Matsya Awatara juga berpesan kepada Waiswatamanu di mana jika nanti banjir tiba, Waiswatamanu harus mengikatkan perahunya itu ke dalam tanduknya Matsya Awatara dengan menggunakan naga basuki sebagai talinya. Nah, pada saat banjir tiba, akhirnya Waiswatamanu selamat dari bencana tersebut dan makhluk di dunia ini tidak mengalami kepunahan. Selanjutnya adalah Kurma Awatara, di mana pada zaman Satya Yuga diceritakan pada saat itu Sang Narayana atau Dewa Wisnu bersabda kepada para dewa dan raksasa, jika kalian ingin mendapatkan tirta amarta, yaitu tirta keabadian, maka kalian harus mengaduk lautan Kesara dengan Gunung Mandaragiri. Untuk bisa mengaduknya, Dewa Wisnu berubah menjadi kura-kura, yaitu Kurma Awatara, agar gunung itu bisa berputar di Samudra Kesara atau di lautan Kesara, di mana naga basuki digunakan sebagai talinya, yaitu diikatkan di gunung tersebut. Ekornya dipegang oleh para dewa, sedangkan kepalanya dipegang oleh para asura atau raksasa. Akhirnya sekian lama mengaduk, lalu muncullah yang pertama itu racun hala-hala, di mana racun itu dapat membunuh semua makhluk hidup di dunia ini. Nah, pada saat itulah Dewa Siwa lalu meminum racun tersebut sehingga membuat leher dari Dewa Siwa menjadi biru. Nah, di saat itulah Dewa Siwa dijuluki sebagai Nilakanta atau tenggorokan yang biru. Setelah itu muncul Dewi Sura, yaitu dewi yang menciptakan minuman anggur. Dan yang kedua itu muncul Apsara, yaitu kaum bidadari kahyangan. Yang ketiga itu adalah Kostuba, yaitu permata yang paling berharga di dunia. Dan yang keempat itu adalah Ucai Suara, yaitu kudanya para dewa. Yang kelima itu adalah Kalpawreksa, yaitu pohon yang dapat mengabulkan semua keinginan.
Dan yang keenam itulah Kamadhenu, yaitu sapi pertama dan ibu dari segala sapi. Yang ketujuh Airawata, yaitu gajah kendaraan dari Dewa Indra. Dan yang kedelapan adalah Laksmi, dewi yaitu keberuntungan dan kemakmuran. Dan yang terakhir akhirnya muncul Danwantari, membawa kendi yang berisikan tirta amarta. Karena semua bagian-bagian yang tadi didapatkan oleh para dewa, akhirnya para raksasa mengambil tirta amarta tersebut. Karena Dewa Wisnu tidak ingin tirta amarta itu jatuh ke tangan raksasa, akhirnya Dewa Wisnu menjelma menjadi seorang wanita cantik bernama Mohini, di mana Mohini ini merayu para raksasa untuk memberikan tirta tersebut. Akhirnya para raksasa memberikan tirta itu kepada Mohini, dan Mohini pergi, lalu tirta itu diberikan kepada para dewa. Baik, selanjutnya yaitu awatara yang ketiga, yaitu Waraha Awatara, yaitu penjelmaan ketiga dari Dewa Wisnu yang berwujud babi hutan. Awatara ini muncul pada zaman Satyayuga atau zaman kebenaran. Kisah mengenai Waraha Awatara ini selengkapnya terdapat dalam kitab Waraha Purana dan Purana-Purana lainnya. Jadi menurut kitab tersebut, pada zaman Satyayuga, yaitu zaman kebenaran, ada seorang raksasa bernama Hiranyaksa, yaitu adik raksasa Hiranyakasipu. Keduanya merupakan kaum Detya maksudnya, yaitu kaum raksasa. Diceritakan Hiranyaksa hendak menenggelamkan Pertiwi atau planet bumi ini ke dalam lautan kosmik di suatu tempat antah berantah di ruang angkasa. Melihat dunia ini akan mengalami kiamat, Wisnu menjelma menjadi babi hutan yang memiliki 2 taring panjang, mencuat dengan tujuan menopang bumi yang dijatuhkan oleh Hiranyaksa. Usaha penyelamatan yang dilakukan Waraha Awatara tidak berlangsung lancar karena dihadang oleh raksasa Hiranyaksa. Maka terjadilah pertempuran sengit antara Hiranyaksa melawan Waraha Awatara. Pertarungan ini terjadi ribuan tahun yang lalu dan memakan waktu ribuan tahun pula. Pada akhirnya Waraha Awatara yang menang. Setelah beliau memenangkan pertempuran, beliau mengangkat bumi yang bulat seperti bola dengan 2 taringnya yang panjang mencuat dari lautan kosmik dan meletakkan kembali bumi pada orbitnya. Baik, cukup sekian pembahasan untuk materi hari ini. Minggu depan kita lanjutkan. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, silakan tanyakan pada Bapak. Baik, akhir kata Bapak tutup dengan Parama Santi Om, Santi, Santi, Santi Om.